Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bisiyami syahri Ramadan wa ja'alahu wasilatan linailir rahmati wal maghfirati wa itqin minan niran. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyam. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi aw kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Hadratul kiram wal mukarram, para alim, para kiai, para ustad, pinanggung dumateng takmir masjid Salman Al-Farisi wonten ing tlatah Perum Korpri Mbadran Temanggung ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Sumrambahipun dumateng sedaya ingkang rawuh kakung semana putri lan ugi para kadang kaneman ingkang kita tresnani. Alhamdulillah wa syukurillah kula dalu menika waget sowan marak wonten pangarsa panjenengan sedaya ingkang sepisan kita niati silaturahim kaping kalihipun mengeti nuzulul Quran ingkang sakmenika sampun kita mlebet wonten ing malem 18 ateges 17 dinten sampun kalampahan. Mugi-mugi 17 dinten ingkang sampun kalampahan katampi dening Allah Subhanahu wa taala, siam kita, qiyam kita, amal sunah kita lan ugi doa kita lan qiraah kita dipun tampi minangka ibadah lan dipun ganjar dening Allah Subhanahu wa taala lan ugi tasih dipun kegiatan kagem ngrampungaken dumugi paripurnaning wulan Ramadan taun punika kanthi mboten wonten alangan satunggaling punapa. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam mugi tansah kunjuk ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tansah budidaya nderek menapa ingkang dipun sabdaaken lan dipun tuladhakaken wonten ing donya lan ingkang kita antuk-antuk syafaat utawi pitulunganipun khususipun syafaatul ulma benjang wonten ing yaumil qiyamah. Mugi kita kalebet tiyang ingkang pitados syafaatipun. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak lan adik-adik sedaya ingkang kawula hormati, saderengipun lajeng kula matur kula wau kaliyan Pak. Nah, iki api kula matur nggo basa Jawa apa basa Indonesia. Niki wau pembukaan pun tak disiki Jawane. Ning nek kan malih basa Indonesia nggih. Wong dipun ngendikaken adhaifu kal mayit, sing jenenge tamu kaya mayit kudu nganut. Ananging ingkang kagungan tamu nggih kudu ngurmati sebab adhaifu kal malik. Nah niki apike tatanan Islam. Nek ana wong duwe tamu sing ketamon kudu rumangsa adhaifu kal malik. Sing jenenge tamu kuwi kaya raja, kudu dihormati. Ning sing gak mertamu kudu rumangsa adhaifu kal mayyit, sing jenengane tamu kuwi kaya mayit, kudu nganut. Arek dunggahke amben nggih nganut, arek jagongke ngisor nggih nganut, arek jagongke dhuwur nggih ora apa-apa. Kula nderek
Bahasa Inggris. Indonesia nggih. Mugi-mugi menapa ingkang mangke kawula aturaken wonten bekah manfaatipun. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, muga-muga ra kelangan jawane Pak Nyot. Allah Subhanahu wa taala menurunkan semua kitab samawi mulai dari Suhuf Ibrahim, Taurat, Injil, Zabur, dan terakhir Al-Quran, semuanya pada malam bulan Ramadan. Hanya saya kurang interest untuk menghafalkan tanggalnya untuk yang Suhuf Ibrahim, Zabur, Taurat, Injil. Saya hanya yang saya hafalkan yang Al-Quran. Kebetulan saya masih hafal tanggal 17 Ramadan. Sebelum Nabi diutus menjadi Nabi. Dan Rasul dan sebelum hijrah. Sebelum hijrah ke Madinah. Al-Quran turun itu secara berjenjang atau tidak 30 juz sekali. Jadi kalau kita sekarang mengetahui bahwa Al-Quran seperti yang ada di rak masjid, itu tidak sama dengan ketika diturunkannya. Karena Al-Quranul Karim yang pertama ayat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Alaq. Malaikat Jibril memerintah kepada Nabi Muhammad, Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, ana biqari'in. Jadi Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara bertahap. Tahap pertama, Iqra ya Muhammad. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqari'in. Saya tidak bisa membaca. Diulang lagi oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad tetap menjawab, ma ana biqari'in. Baru yang ketiga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang tawadhu dan jujur. Kalau memang tidak bisa membaca, ya bilang aja tidak bisa membaca karena memang beliau adalah manusia. Maka kemudian ada sebutan bagi Nabi Muhammad, yaitu sering orang menyebut Nabi Al-Ummi, itu ya. Allahumma sholli ala Muhammadin Nabiyil Ummi. Itu banyak yang menerjemahkan Nabiyil Ummi, Nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kebanyakan begitu. Saya tidak setuju. Saya kok ora mirno, saya kok tidak rela kalau saya punya Nabi kok buta huruf. Kira-kira jamaah masjid sini ikhlas apa tidak kalau dikatakan bahwa sampean itu orang Islam, nabinya Muhammad, ya itu nabi yang buta huruf. Sampean tersinggung apa tidak? Tapi kok membiarkan orang menerjemahkan bahwa Nabiyil Ummi adalah nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Saya tidak tega. Kemudian saya pribadi mudah-mudahan benar,
Kalaupun salah ya istighfar, minta ampun kepada Allah. Saya menerjemahkan Nabiyil Ummi, nabi yang tidak perlu bisa membaca dan tidak perlu bisa menulis. Karena apa? Karena nabi cerdas. Begitu dibacakan oleh malaikat Jibril langsung hafal 30 juz. Meskipun berjenjang tapi terus hafal. Begitu yang diturunkan hafal, turunkan. Kalau sudah hafal, kenapa kita harus baca? Kenapa harus nulis? Maka kemudian kita monggo, kalau saya kok malah nyaman yang itu. Ya Allah, berikan keselamatan kepada Nabi saya, Nabi Muhammad, yang tidak perlu bisa membaca dan tidak perlu bisa menulis karena beliau mempunyai sifat fatonah, cerdas. Dan itu menjadi patokan atau menjadi sebuah argumentasi bahwa Al-Quran bukan produknya Nabi Muhammad. Banyak Nabi Muhammad membaca saja tidak diberi oleh Allah. Menulis juga tidak. Kok bisa membuat Quran? Kan nggak mungkin. Berarti itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril diimlakkan atau didiktekan kepada Nabi Muhammad, kemudian dihafal oleh beliau. Sehingga tidak ada alasan orang bilang bahwa Quran adalah hasil karya Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak diberi bisa membaca oleh Allah dan tidak diberi oleh Allah bisa menulis. Sehingga menjadi tidak ada alasan orang yang menyatakan bahwa Quran adalah produk Muhammad. Kemudian Al-Quran itu dulu ketika turun tidak sama dengan yang ada di mushaf. Turunnya Al-Quran itu diawali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, diakhiri dengan Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Tetapi yang di mushaf itu diawali dengan suratul Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Kok berbeda bagaimana? Ketika turun, itu hasaban nuzul, sesuai dengan turunnya, itu biasanya menjadi jawaban dari suatu peristiwa atau pertanyaan. Contoh suatu ketika, dulu ketika belum ada tahrimul khamr. Tahrimul khamr, diharamkannya minum arak, itu sahabat-sahabat itu kalau sebelum sholat diserambi itu pada minum. Karena belum ada hukum haram itu. Kemudian setelah minum sholat. Suatu ketika ada kejadian, ketika sholat itu membaca Qul ya ayyuhal kafirun, tapi karena lagi mabuk, lahnya tidak dibaca. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Akhirnya jadi sama artinya. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Karena lahnya tidak dibaca menjadi aku menyembah apa yang engkau sembah. Padahal harusnya aku tidak menyembah apa yang engkau sembah. Kenapa lahnya tidak dibaca? Karena lagi mabuk. Maka kemudian baru ada innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan. Tidak langsung haram bukan. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu itu masih belum diharamkan. Ada jenjangnya. Kamu jangan minum, jangan judi karena itu dosa. Itu ada manfaatnya, mesti ada manfaatnya judi maupun khamr, tetapi madorotnya atau dampak negatifnya lebih banyak daripada manfaatnya. Sehingga urutan nuzulul Quran atau diturunkannya Al-Quran tidak urut. Kemudian setelah dihafal oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian dibacakan di depan para sahabat, itu diurutkan dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, sampai kepada
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas 30 juz. Itu urutannya seperti itu. Sehingga kalau ada orang bertanya, kok ora padha sama? Tapi ketika turun itu disesuaikan dengan peristiwa yang terjadi atau pertanyaan dari para sahabat, kemudian itu menjadi jawaban daripada pertanyaan waktu itu. Tetapi setelah diimlakkan atau setelah dibacakan oleh Nabi, seperti itulah urutannya suratul Fatihah diakhiri dengan surah An-Nas. Kemudian Quran itu dulunya ditulis tidak dengan titik, tidak dengan harokat. Sehingga jim, ha, kho sama, ba, ta sama. Kemudian akan menjadi sesuatu yang tidak baik seandainya sampai hari ini tetap tidak ada titiknya atau harokatnya. Karena waktu itu saja sudah hampir merenggut nyawa seseorang. Zaman Khalifah Umar di Madinah mengutus seorang utusan untuk menghadap gubernur di Mesir, yaitu Amr bin As. Kemudian utusan ini disuruh membawa surat. Yang surat itu ditulis dengan tulisan Arab tanpa titik, tanpa harokat. Memang waktu itu belum ada titik dan harokat dalam huruf bahasa Arab. Setelah sampai di Mesir dibaca oleh gubernur, gubernurnya kaget. Karena menurut gubernur bacanya itu idza laqaita hadzal wafd faqtulhu. Wahai gubernur Mesir, ketika kamu ketemu dengan utusanku ini, bunuhlah. Untung tidak langsung dibunuh. Gubernurnya bingung, ini utusan bagus. Ya tawadhu, ya akhlakul karimah. Kenapa saya harus disuruh bunuh? Salahnya apa? Kemudian gubernur nyurati ke Madinah, apa salahnya utusan yang engkau utus wahai Amirul Mukminin? Kenapa saya harus membunuhnya? Amirul Mukminin juga kaget, siapa yang suruh membunuhnya? Saya nulis itu maksudnya ketika kamu ketemu dengan utusanku ini, maka sambutlah, maka temuilah, faqbilhu, bukan faqtulhu. Ketika faqtulhu, titiknya 2 di atas jadi tak. Padahal karena faqbilhu, ba di bawah 1. Hampir saja. Faqbilhu itu temuilah, kemudian sambutlah, sementara faqtulhu, bunuhlah. Maka ketika zaman Khalifah Umar, kemudian yang namanya huruf ini kita beri tanda satu persatu biar tidak terjadi salah penafsiran. Begitu saja kadang-kadang kita masih keliru. Jawa saja nggih, kula sering guyon kali kanca-kanca. Cah, iki aku tak omong sampean paham ta ora? Ana tentara ijo, ana tentara Jawa jenggote ijo kathoke ngoyak maling, paham ta ora? Ana tentara Jawa jenggote ijo kathoke ngoyak maling. Wah, mboten paham, Pak. Saiki tak baleni dengan kata-kata yang sama. Ana tentara dawa jenggote ijo kathoke ngoyak maling. Paham? Paham. Akeh napa sing wau kajeng kok mboten paham. Karena lemoco tidak pas. Dan ini pernah terjadi di Indonesia ini sekitar tahun 65-an. Orang-orang PKI juga mempelajari Al-Quran, tetapi untuk provokasi kemudian menjadi sebuah anjuran yang tidak baik. Dados wonten ingkang dulu orang PKI itu mempelajari Al-Quran, japalke, ning gawe provokasi. Salah satunya adalah wailul lil musallin dan selesai. Wailun neraka wel, lil musallin kuwi disediakake al musallin wong-wong sing do salat. Ya disimpulkan untuk itu enggak usah salat, Anda disediakan neraka wel. Padahal neraka wel disediakan kepada orang yang salat. Maka enggak usah salat. Itu provokasi daripada
Ya, ustadz apa-apa, pokoknya ngaku ustadz, orang-orang yang kebetulan waktu itu menganut paham PKI. Padahal di situ kan nggak boleh berhenti. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Passwordnya di an salatihim sahun. Alladzina wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Passwordnya kata kuncinya ada pada orang-orang yang sholat, tetapi dengan sholatnya mereka lalai. Bukan wailnya dijadikan pada orang sholat. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, kita harus paling tidak ya kudu diguruake. Kan sekarang banyak tutorial di YouTube, tutorial ya monggo itu kayak ngelanyahke saja. Tetapi keilmuan ta'amuknya harus ketemu dengan ustaz, dengan kiai. Kalau tidak nanti keliru itu. Ada lagi yang harus berhenti padahal tidak wakaf. Panjenengan sering mbok pilih membaca qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman. Di situ tidak ada wakaf niku kudu mandek. Makanya diberi nama saktah. Sakata yo mandek jane. Tetapi kalau diwakaf kudu bunderan. Dan ini saktah. Itu belum selesai. Seandainya kita bilang atau kita membaca qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina sadaqallahul azim, dosa karena itu satu ayat belum selesai. Tapi harus berhenti. Ora ketang sedilu, saking sedilu unjalambegan saja ojo. Maka qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman. Jumlah sithik aja min marqadina hadza itu sudah cukup. Ora ojo kesuwen, malah ndak kena sebab jadi wakaf bukan sakta. Itu kenapa sih? Karena satu ayat ada dua peristiwa di situ. Nek orang mandek dadi lucu. Coba kita waos. Qalu padha ngucap sapa wong akeh. Yang dimaksud wong akeh itu orang-orang kafir. Qalu berkatalah orang-orang kafir, ya wailana celakalah kita. Mamba'atsana siapa yang telah membangunkan kita mimmarqadina dari kematian kita. Itu yang ngomong orang-orang kafir. Kemudian hadza itu sudah bukan orang-orang kafir yang ngomong tapi malaikat. Hadza ma wa'adar rahman. Lah inilah yang telah dijanjikan oleh yang Maha Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa sadaqal mursalun, dan telah benar para rasul sudah menyampaikan bahwa besok akan ada hari kebangkitan, tapi kamu sekalian tidak percaya. Sekarang saya kaget. Nek niku mboten mandek di mimmarqadina hadza kok tidak berhenti, nanti dikiranya yang tanya orang kafir, yang jawab ya orang kafir. Lah lucu. Takon dhewe, jawab dhewe. Walak yo kidul payaman yo nang. Keramat takon dhewe, jawab dhewe. Sehingga ketika kita membaca Al-Qur'an juga ada ilmu-ilmunya agar kita tidak keliru di dalam menerjemahkan atau memahami. Karena sangat berat tanggungannya ketika kita menafsirkan atau menerjemahkan Al-Quran dengan pikiran sendiri. Man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan otaknya sendiri, dengan karepe dhewe, tidak menggunakan ilmu, maka sudah disiapkan tempat di neraka. Karena bahasa Arab itu tidak gampang seperti tadi. Wong meng beda, ini saja beda artinya. Contoh roghiba. Roghiba itu dalam kamus mesti suka. Tetapi kalau itu disambung dengan fi. Roghiba fi itu cinta. Tetapi ketika dipasangi dengan an, roghibaan jadi benci.
Pripun niku? Wa man yarghabu am millati Ibrahim. Barang siapa yang benci karena amillati. Jadi nek pamane kula sanjang kalih tiyang roghib tufika, saya cinta kamu. Tapi kalau roghib tu anka, aku benci kamu. Padha men karo an. Niku Arab rada meh kaya Jawa. Jawa niku nggih ngoten. Soto kali soto nggih beda. Tulisannya jan persis SOTO. Nalika ketika kita membahas makanan mesti soto. Tetapi ketika kita membahas perkelahian itu mesti soto. Wah, aku ini gelut karo-karo di soto, enak. Aku mau bengi disotokke karo kancane aku gelem to disoto. Itu Jawa sama dengan Arab seperti itu. Sehingga betul-betul harus dibutuhkan ilmu yang sangat mendalam untuk menafsirkan, untuk menerjemahkan Al-Quran. Maka ketika kita membaca Al-Quran terjemahan dari Kemenak, itu sudah pas. Karena apa? Yang menjadi penterjemah itu semua ulama dari organisasi yang diakui oleh Indonesia. Ono ulama NU, ulama Muhammadiyah, ulama ya semuanya yang ada di Indonesia yang ahli tafsir, ahli Al-Quran dikumpulkan kemudian untuk menyepakati Bismillahirrahmanirrahim itu artinya bahasa Indonesianya apa? Bi, ada yang mengatakan bi itu dengan. Ning ada yang mengatakan bi itu atas nama. Dan hampir bisa diterima semua. Bismillahirrahmanirrahim, saya melakukan ini atas nama Allah. Karena saya tidak bisa berbuat seperti ini kecuali dikehendaki oleh Allah. Oh, bisa tuh itu. Sementara saya bilang dengan menyebut asma Allah, saya melakukan hal apapun dengan menyebut asma Allah. Zikir artinya bahwa yang saya lakukan ini semuanya karena juga kehendak Allah. Neng sing disepakati Kak Bi akhirnya dengan menyebut asma Allah, bukan atas nama Allah. Sebab nek atas nama konjuk koyone makili Gusti Allah. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Wong biasa toh hadir tuhuna Bismi Malik umpamanya. Saya hadir di sini, saya atas nama Pak Kepala atau Pak Bupati mewakili itu Bismi. Bismi Abi, contoh ngeten. Anfak tuh an Abi, ngoten niku lagi bisa. Anfak tuh bi Abi. Saya infak ini atas nama bapakku. Bi bisa atas nama, tapi yang disepakati di Al-Quran yang terjemahan Kemenak itu dengan bi, dengan menyebut. Sehingga kalau ada orang kok dengan pongahnya menerjemahkan sak senenge dhewe, ya mohon maaf, kita hanya menjadi saksi saja bahwa itu sudah disediakan tempat di neraka. Man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Di neraka sudah diberi tempat khusus untuk orang yang seperti itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.